Nah, ini teman-teman ya, Menpan RB lebih lanjut mengatakan bahwa skenario bagi tenaga honorer yang mana status kepegawaiannya belum jelas sedang disiapkan secara matang oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya, langsung dari berita soloraya.com membahas tentang masa depan tenaga honorer. Menpan RB mengupayakan ada beberapa sistem rekrutmennya tidak memenuhi persyaratan menyangkut opsi yang dimiliki untuk menghadapi penghapusan tenaga honorer pada November 2023. Menpan RB ya, Abdul Azwar Anas mengatakan pemerintah sedang menyiapkan opsi terbaik teman-teman ya. Jadi memang akan ada opsi terbaik. Nah, ini masih diproses oleh Menpan RB dan stakeholder yang lain teman-teman. Nah, akan tetapi pemerintah menargetkan tidak ada tenaga honorer yang mendapatkan PHK massal teman-teman ya. Mengingat sebelumnya ada beberapa opsi yang ekstrim ya, seperti opsi untuk tenaga honorer diberhentikan seluruhnya yang nanti akan menyebabkan pelayanan publik jadi terganggu sebab tenaga honorer bisa sangat membantu pekerjaan ASN, atau ada opsi tenaga honorer diangkat seluruhnya yang akan bakal beban menjadi anggaran negara teman-teman ya. Jadi akan menjadi beban anggaran negara. Nah, namun ada juga opsi ketiga yaitu diangkat dengan menggunakan pola prioritas ya. Menurut Menpan RB sendiri sejak 2022 sampai 2023 tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN pada bidang tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Nah, masalahnya jumlah yang diusulkan oleh Pemda justru hanya 400.000 padahal jumlah kebutuhan yang diajukan oleh pemerintah sebanyak 700.000 teman-teman ya. Jadi ini tidak sinkron ya teman-teman ya antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ya, soalnya dari daerah 400.000 sedangkan kalau pusat itu 700.000. Nah 300.000-nya ini kemana teman-teman ya. Nah makanya ini masih belum sinkron, masih akan didiskusikan dengan Menpan RB teman-teman. Masalahnya jumlah yang diusulkan oleh Pemda justru hanya 400.000 padahal jumlah kebutuhan yang diajukan oleh pemerintah sebanyak 700.000 teman-teman ya. Nah, mengenal jumlah kebutuhan yang akan diusulkan pemerintah untuk penerimaan ASN 2023 ini, instansi pusat dianjurkan mengusulkan kebutuhan berdasarkan peta jabatan dari PPK ya, Pejabat Pembina Kepegawaian, lalu memperhatikan jumlah pegawai yang pensiun di 2023 serta sisa anggaran. Usulan kebutuhan CPNS ya. Usulan kebutuhan CPNS hanya untuk jabatan pada bidang kejaksaan, kehakiman, intelijen hingga tenaga pendidik atau dosen teman-teman ya. Nah, pengajuan usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana mengacu pada Permenpan RB nomor 45 tahun 2022 dan keputusan Menpan RB nomor 1103 tahun 2022 teman-teman ya. Sementara usulan kebutuhan untuk jabatan fungsional berpedoman pada Permenpan RB nomor 158 tahun 2023 teman-teman ya. Nah, bagi instansi daerah, tampaknya khusus menerima pegawai P3K tahun 2023. Tak akan mengajukan CPNS, teman-teman ya. Jadi, kita lihatkan ya untuk suratnya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ya. Langsung dari Menpan RB ya, tentang kebutuhan CASN. Nah, ini untuk instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Nah, ini teman-teman ya. Nah, untuk usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen teman-teman ya. Nah, untuk instansi daerah, usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan teman-teman. Pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022
tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru teman-teman ya. Jadi ini Menpan RB memprioritaskan ya untuk yang terpencil, tertinggal dan terluar atau yang tidak mendapatkan alokasi yang pada tahun 2022 teman-teman ya. Jadi sudah sangat jelas ini nantinya untuk instansi daerah memang tidak dibuka untuk CPNS tapi hanya P3K teman-teman ya. Nah, oke, lanjut teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, Menpan RB lebih lanjut mengatakan bahwa skenario bagi tenaga honorer yang mana status kepegawaiannya belum jelas sedang disiapkan secara matang oleh pemerintah, teman-teman ya. Jadi sangat peduli pemerintah karena apa? Memang untuk status yang tidak jelas akan disiapkan secara matang oleh pemerintah. Mudah-mudahan nanti berpihak kepada honorer, teman-teman ya. Tetap semangat. Menurut yang disampaikan Menpan RB ini, Presiden memberikan arahan bahwa tenaga honorer di bidang kesehatan dan pendidikan harus menjadi yang diprioritaskan teman-teman ya. Nah, oleh karena itu Menpan RB telah mengajukan sekitar 1 juta formasi dengan memprioritaskan guru-guru dan tenaga kesehatan yang telah mengabdi lama dalam sektor pelayanan publik teman-teman ya. Mengingat kebutuhan yang disusulkan daerah hanya sekitar 400.000, Pak Azwar Anas pun berharap agar Pemda segera menambah usulan kebutuhan pada seleksi 2023 supaya daerah tidak ada lagi beban tanggungan termasuk yang ada di sekolah-sekolah teman-teman ya. Nah, makanya ini mudah-mudahan lebih cepat ya untuk perekrutan CASN 2023 teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.